Halo, Assalamualaikum. Kelas 8. Selamat ketemu kembali. Semoga kalian selalu sehat, selalu bisa jaga kesehatan, selalu berbaikan dengan orang tua karena kalian lebih banyak bertemu dengan orang tua kalian karena kalian tidak lagi banyak bermain di luar, tidak belajar di luar, walaupun memang minggu ini ada pelajaran pesantren kalian tatap muka. Semangat ya, ada yang tatap muka, ada yang online, semangat terus. Kelompok A, kelompok B, semangat untuk kelas 8. Baik 81 ataupun 82. Sekarang masa peradaban Bani Umayyah. Masa pemerintahan Bani Umayyah terkenal sebagai suatu era yang sangat agresif, di mana perhatian tertumpu pada usaha perluasan wilayah. Kalau kemarin kita kan bahas beberapa tokoh perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti. Sekarang kita sedikit saja balik. Bani Umayyah juga berjasa dalam pembangunan bidang politik, maupun sosial budaya. Dalam bidang politik, Bani Umayyah menyusun tata pemerintahan yang sama, sekali baru, dan mengangkat majelis penasehat sebagai pendamping. Kemudian, dalam bidang sosial budaya, Bani Umayyah telah membuka terjadinya kontak antar bangsa-bangsa Muslim Arab dengan negeri-negeri taklukan yang terkenal. Memiliki tradisi yang luhur seperti Persia, Mesir, Eropa, dan sebagainya. Di bidang seni, terutama seni bangunan arsitektur, Bani Umayyah mencatat suatu pencapaian yang gemilang seperti Dome of the Rock. Di Yerusalem menjadi monumen terbaik yang hingga kini tak henti-hentinya dikagumi orang. Kemudian, masa kehancuran dinasti Umayyah. Menurut Badri Yatim, ada beberapa faktor yang menyebabkan dinasti lemah, membawa kepada kehancuran. Faktor tersebut adalah sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan yang menyebabkan terjadinya persaingan tidak sehat di kalangan anggota keluarga istana. Konflik antara Syiah dan Khawarij terus menjadi oposisi baik secara terbuka maupun tersembunyi. Pertentangan etnis antara suku Arabia Utara, Bani Kalab, yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam semakin meruncing. Kemudian, sebagian besar mereka ingin bersikap hidup mewah di lingkungan istana sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan. Yang akhirnya muncul kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib dan didukung oleh Bani Hashim dan Syiah. Peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan pada tahun 132 atau 750 Masehi oleh Abdul Abbas As-Saffah dan sekaligus sebagai khalifah pertama. Kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung dalam rentang waktu yang panjang selama 5 abad. Kemudian, sebelum berdirinya dinasti Abbasiyah, ada 3 poros utama yang merupakan pusat kegiatan, yaitu Humaimah, Kufah, dan Khurasan. Kekhalifahan As-Saffah hanya bertahan selama 4 tahun, 9 bulan. Ia wafat pada tahun 136 di Ambar, satu kota yang telah dijadikannya sebagai tempat kedudukan pemerintahan. Ia meninggal berumur tidak lebih dari 33 tahun. Bahkan ada yang mengatakan As-Saffah meninggal pada umur 29 tahun. Masa Abbasiyah 3, yaitu dari berdirinya Daulah Bawiyah tahun 334 sampai 447 sampai masuknya kaum Saljuk ke Baghdad. Masa Abbasiyah 4, yaitu masuknya orang-orang Saljuk ke Baghdad tahun 447 sampai jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan. Para khalifah dinasti Abbasiyah.
Sebelum Abul Abbas Ash-Shafa meninggal, dia sudah berwasiat kepada saudaranya sebagai penggantinya, yaitu Abu Ja'far. Kemudian Isa bin Musa. Para khalifah Bani Abbasiyah berjumlah 37 orang dari masa tahun 749 sampai 1258 Masehi. Ada satu pangeran dari Bani Abbasiyah yang lulus ketika penyerangan. Dia kemudian hidup di Mesir dan keturunannya akan tiba kekuasaannya berakhir dan diambil oleh Sultan Salim dari Turki Utsmani. Para khalifah Bani Abbasiyah yang berkuasa di Mesir ada 22 orang. Kemudian sekarang kita lihat ya, masa kejayaan peradaban dinasti Abbasiyah. Kapan dimulainya? Dinasti Abbasiyah lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah. Puncak kejayaan dinasti Abbasiyah terjadi pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan anaknya Al-Ma'mun. Dinasti Abbasiyah memiliki pusat kebudayaan di kota Baghdad dengan bidang agama, fikih, ilmu tafsir, ilmu kalam, dan ilmu bahasa. Kemudian bidang umum, filsafat, ilmu kedokteran, matematika, farmasi, dan seterusnya. Kemudian dinasti-dinasti yang memerdekakan diri Baghdad dalam bidang politik. Kemudian di sini ada akibatnya, akibat dari kebijakannya yang diambil. Ini mulai melepaskan Tahiriyah, Iqtidiyah, dan seterusnya. Nah, ini bisa juga kalian baca di LKS yang sudah kalian beli. Ada beberapa faktor menyebabkan kemunduran dinasti Abbasiyah. Ada 3. Luasnya kekuasaan Daulah Abbasiyah dengan profesional dan angkatan bersenjata dan keuangan negara sangat sulit. 1. Luasnya kekuasaan. Nah, ini akhir dari pemerintahan Abbasiyah ketika Baghdad dihancurkan oleh pasukan Mongol Khan. Baghdad dibumi hanguskan dan diratakan dengan tanah Khalifah Abbasiyah, ya, Tigris, sehingga kemudian air sungai Tigris berubah warna menjadi yang tadinya jernih menjadi hitam kelam karena terkena luntur dari tinta-tinta yang berserakan oleh para ilmuwan. Oke, itu saja untuk minggu ini kelas 8 tidak ada tugas, baik itu lewat WA atau di forum ini. Sekali lagi, tetap jaga kesehatan, 3M-nya harus dilakukan, jangan terlalu banyak main di luar, beraktivitas kalau memang kalian tidak perlu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.